warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk pada materi pelajaran hari ini, minggu kemarin anak-anak ibu sudah belajar mengenai pengertian ekosistem dan macam-macam ekosistem. Ayo, anak-anak ibu yang masih ingat, ekosistem itu adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidup yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Kemudian, macam-macam ekosistem itu ada ekosistem darat dan ada ekosistem air. Ya, baiklah, pada hari ini adapun tujuan pembelajaran kita yaitu agar anak-anak ibu nantinya mampu mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem. Terlebih dahulu, ibu akan menjelaskan materi dan ibu juga akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak ibu sehingga adanya tanya jawab dalam proses pembelajaran ini. Baiklah, ekosistem itu tersusun dari komponen hidup yang disebut dengan biotik dan komponen tidak hidup yang disebut dengan abiotik yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, yang dimaksud dengan komponen biotik adalah bagian ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup. Apa contoh makhluk hidup itu anak-anak ibu? Ya, contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Untuk tambahannya ialah makhluk hidup pengurai. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, komponen biotik itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan bahan organik dan bahan anorganik yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Contohnya, seperti apa, Bu? Ya, semua tumbuhan yang berklorofil merupakan produsen karena dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Yang kedua, konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya, manusia, hewan, dan tumbuhan yang tidak berklorofil merupakan konsumen karena tidak dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Yang ketiga, dekomposer atau yang disebut dengan pengurai merupakan organisme yang berperan dalam menguraikan zat organik dari tumbuhan dan hewan menjadi zat anorganik. Kemudian selanjutnya, komponen abiotik merupakan bagian ekosistem yang terdiri atas bukan makhluk hidup. Yang anak-anak ibu ketahui apa saja yang tidak termasuk makhluk hidup? Ya, contohnya cahaya matahari, oksigen, karbon dioksida, air, dan tanah. Nah, untuk tambahannya ialah suhu dan kelembapan. Sampai di sini anak-anak ibu sudah paham, sudah mengerti? Sudah, baiklah. Sekarang ayo sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dari ekosistem itu tersusun dari 2 komponen. Yang pertama komponen hidup atau biotik, yang kedua komponen tidak hidup yang disebut dengan abiotik. Yang contoh dari komponen biotik ialah seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, juga seperti makhluk hidup pengurai. Kemudian contoh dari komponen abiotik ialah seperti cahaya matahari, karbon dioksida, oksigen, air, dan tanah, serta suhu dan kelembapan. Baiklah, karena anak-anak ibu sudah paham, kita tutup pembelajaran kita ini dengan bacakan hamdalah. Ibu mengucapkan, saya ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.